Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis dan etika dalam dunia modern studi kasus Tokopedia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ikma Efitriana. Yang kedua, dia Puji Alfiah. Yang ketiga, saya sendiri, Melianda Putrisani. Yang keempat, Nur Istiana. Yang kelima, Hieronymus Wahyu. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. 3 aspek pokok dalam bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Yang kedua, sudut pandang moral. Yang ketiga, sudut pandang hukum. Perkembangan etika bisnis. Berikut perkembangan etika bisnis menurut Bertens tahun 2000. Yang pertama, situasi dahulu. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Yang kedua, masa peralihan. Tahun 1960-an ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat, revolusi mahasiswa di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment kemapanan. Hal ini memberikan perhatian pada dunia pendidikan, khususnya manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik yang paling sering dibahas adalah Corporate Social Responsibility. Selanjutnya akan dibacakan Mas Hieronymus. Yang ketiga, etika bisnis lahir di Amerika Serikat. Tahun 1970-an, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Yang keempat, etika bisnis meluas ke Eropa. Tahun 1980-an di Eropa Barat, ketika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademis dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethics Network atau EBEN. Yang kelima, etika bisnis menjadi fenomenal global. Tahun 1990-an tidak terbatas lagi pada dunia barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Telah didirikan International Society for Business, Economic and Ethics atau ISBEE pada 25–28 Juli 1996 di Tokyo. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara dia. Kasus bentuk pelanggaran Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya, hampir semua akun di Tokopedia berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Semua dijual dengan harga US 5.000 atau sekitar 74 juta. Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa didownload. Adapun kronologi lengkap bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas Wisodang pertama kali mempubliskan hasil peretasan di Red Forum pada Sabtu tanggal 2 bulan 5. Peretasan tersebut terjadi pada 20 Maret 2020. Dalam ciutan tersebut, akun Under the Bridge mengatakan bahwa ada sekitar data 15
data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Pada hari Minggu 3 Mei 2020, Wisodan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Ambient Market. Namun, pihak Tokopedia memastikan bahwa data pribadi penting seperti password dan data pembayaran pengguna yang berupa kartu debit, kredit card, rekening, dan OVO aman. Pada Selasa 3 Mei 2020, CEO PT Tokopedia, William Tanuwijaya, melakukan pengiriman email blast pada pemilik akun Tokopedia yang isinya mengakui adanya pencurian data yang dilakukan pihak ketiga yang tidak berwenang. Selain itu, William juga menjelaskan bahwa pihak PT Tokopedia telah melakukan proses investigasi untuk memastikan akun-akun tetap aman dan transaksi tetap terjaga dan bekerjasama dengan akun untuk melakukan proses investigasi. Selanjutnya dibacakan oleh Kajian kasus dilihat dari sudut dasar etika, kelalaian yang dilakukan oleh Tokopedia tidak dapat langsung dikatakan salah atau benar. Sebab jika kita melihat dari sisi pengguna, maka hal ini akan dapat dikatakan salah atau tidak beretika sebab Tokopedia dalam hal menjadi wadah data, pengguna tersebut tidak dapat menjaga keamanan data mereka sehingga dapat merugikan para pengguna. Dari sisi Tokopedia, mereka pun sebenarnya korban. Mereka tidak secara langsung memberikan data-data tersebut, namun sistem keamanan mereka lah yang dibobol. Mereka sudah berbuat yang benar dengan tidak menjual data pengguna dan memiliki sistem keamanannya. Berdasarkan etika bisnis, hal ini menekankan kepada pembisnis untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan yang moral dan ekonomis yang layak. Pertimbangan-pertimbangan yang terlihat dari perusahaan Tokopedia ialah lebih menekankan pada sistem marketing yang baik dibandingkan dengan sistem keamanannya. Pelanggaran etika bisnis mereka, Tokopedia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka. Apabila dalam pengambilan keputusan bisnis, Tokopedia mampu menyeimbangkan antara strategi marketing yang baik dan juga memiliki sistem keamanan yang mumpuni. Mungkin masalah kebocoran data dapat terhindari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Istian. Ketika terjadi kebocoran data Tokopedia, mungkin tidak lagi dipercaya oleh customer dan akan berakibat terburuk yang dapat dirasakan Tokopedia adalah bisnis mereka dapat kehilangan kepercayaan pengguna. Sikap pemerintah dalam menanggapi kasus kebocoran data tidak begitu tegas. Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai hal ini, berbentuk peraturan menteri atau Permen nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Namun, untuk kebocoran data berskala besar belum diberikan sanksi tegas untuk e-commerce yang tidak apik dalam menjaga data pengguna. Oleh sebab itu, semua pihak perlu melakukan perannya dengan semaksimal mungkin agar segala kegiatan bisnis yang diupayakan dalam perekonomian tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap kemungkinan cybercrime yang ada sehingga dalam melakukan kegiatan digital haruslah lebih berhati-hati. Kesimpulan dari kasus ini, dari kasus Tokopedia yang melakukan pelanggaran etika bisnis, Tokopedia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak memikirkan pertimbangan moral etis pada kebijakan bisnis mereka. Ketika kebocoran data Tokopedia mungkin tidak lagi dipercaya oleh customer dan Tokopedia dapat kehilangan kepercayaan pengguna. Sedangkan sikap pemerintah dalam menanggapi kasus kebocoran data tidak tegas karena Tokopedia sendiri belum memberi sanksi tegas untuk e-commerce yang tidak apik dalam menjaga data pengguna. Padahal Indonesia sudah memiliki peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Dan saran yang bisa diambil, Tokopedia maupun e-commerce lainnya harus mampu menyeimbangkan antara strategi marketing yang baik dan juga keamanan yang mumpuni
supaya kebocoran data tidak lagi terjadi. Yang kedua, semua pihak perlu melakukan peran dengan semaksimal mungkin agar segala kegiatan bisnis tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga, masyarakat juga perlu lebih waspada terhadap kemungkinan cybercrime yang ada sehingga dalam melakukan kegiatan digital harus lebih berhati-hati. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, bisa dimaklumi. Terima kasih. Terima kasih.